selamat sore Mas Ryan Filbert. Apa kabar? Wah, saya padahal lagi dengerin belum selesai biar nanti Devin lanjutin di sesi tanya jawab. Oke, siap. Oke. Cukup padat ya jadwalnya. Ya Mas ya. Terkait dengan tema kita adalah pengelolaan keuangan pribadi dan usaha di masa pandemi. Monggo silakan dilanjutkan. Iya, oke, baik. Thank you ya. Oke, mungkin saya juga akan coba karena tadi materinya untuk pengelolaan keuangan pribadi kayaknya juga sudah cukup lengkap gitu ya. Mungkin saya akan coba begini biar kita bisa sama-sama dapat gambaran ya buat Bapak Ibu sekalian yang ada pada sore hari ini. Saya ingin dapat beberapa pertanyaan dulu dong yang saya minta Anda untuk bisa mengirimkan pertanyaan. Sebenarnya bayangan apa sih yang selama ini Anda khawatirkan terkait dengan pengelolaan keuangan? Ada satu pertanyaan yang keren sekali ya, yang saya langsung tergelitik untuk bisa menjawab gitu ya. Yang bicara mengenai pengelolaan uang pribadi ternyata tercampur dengan perusahaan. Nah, ini seru nih. Kenapa? Karena tadi kan Devin bicara lebih banyak mengenai pengelolaan keuangan pribadi. Nah, sekarang sudah ada yang overlapping nih dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Sama, saya juga ketika tentunya bukan tidak langsung dari saya, tapi adalah keluarga saya ya. Keluarga saya itu, papa mama saya itu mencampur adukan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Sampai kadang-kadang nggak tahu apakah usahanya lagi untung dan rugi. Itu juga terjadi tadi ketika Devin cerita mengenai laundry gitu ya. Wah, laundrynya ternyata nggak tahu nih dia bagaimana kondisi keuangannya karena nggak pernah dicatat. Nah, itu karena perlu. Tapi ini menarik yang ingin saya bisa coba jawab dan saya ingin dapat gambaran apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu yang ada di siang menuju sore hari ini terkait dengan pengelolaan keuangan ini. Apa yang ingin kita highlight awal biar saya akan coba lebih dimulai dari pertanyaan itu saya mulai secara sistematis menjawab Anda. Siap, silakan. Oke, boleh kita langsung masuk ke Q&A ya berarti ya Mas ya. Ini sambil memaparkan sambil kita tuntaskan begitu ya pertanyaan karena sudah banyak sekali yang masuk. Di sini sudah ada Mas Faisal Rahmi Lubis dari Delhi dari Serdang begitu ya. Bagaimana sih membuat strategi G2 agar usaha bisnis di masa pandemi tetap lancar begitu Mas? Iya, baik. Nah, kalau ini karena ini adalah banyak keusaha, mungkin saya akan coba jawab. Jadi sebenarnya di dalam setiap usaha kita ya, ada beberapa pilar yang perlu kita pegang gitu. Di luar negeri banyak bilang 5 pilar, tapi mungkin Anda boleh catat ya. Orang selalu bilang bahwa sayang saya nggak punya duit, makanya bisnis itu nggak bisa jalan. Orang selalu bilang begitu nih. Kalau ada kita ketemu, waduh sayang ya saya nggak punya duit. Kalau Anda bisnisnya bagus, uang itu pasti datang. Kalau bisnisnya jelek, nggak mungkin uang mau datang. Hanya orang yang tidak ngerti, maka dia akan datang. Jadi please dibuang dulu bahwa di dalam dunia usaha itu ketika kita bicara mengenai uang, itu adalah bisa saja diinvest oleh orang lain. Jadi poin nomor 1 adalah Anda jangan berpikir bahwa ide. Orang bilang gini, kalau misalnya saya mau rating Mas Ryan, yang penting itu adalah uang yang nomor 1. Nomor 2 sayang ya, saya nggak punya uang dan saya nggak punya ide. Jadi orang bilang bahwa kalau nggak ada ide, nggak ada uang itu bisnisnya nggak bisa jalan. Apalagi di pandemi seperti ini. Jawabannya adalah agar bisnis kita berjalan dengan baik. Nomor poin yang paling pertama, ayo kira-kira apa? Nomor poin pertama. Poin nomor pertama yang biasanya harus kita miliki adalah momentum. Jadi perhatikan momentum di sekeliling kita. Ada satu kejadian nih Mbak, saya pengen cerita. Dulu di Indonesia itu ada satu namanya konglomerasi besar. Itu ada dia jasa telepon ini membeli via telepon diantar sekitar tahun 90-an. Grupnya konglomerasi. Kalau hari ini kan yang namanya jasa telepon ke rumah itu rasanya barang diantar ke rumah sesuatu yang sangat-sangat umum ya. Dan bisnis berkembang ke sana. Tapi di tahun 90-an itu dia perusahaan besar, ngiklannya besar dan bangkrut loh. Kok kenapa? Karena jawabannya momentumnya salah. Pada saat itu jalanan masih longgar, telepon masih cukup mahal, orang lebih effort untuk keluar dari rumahnya dan beli sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya malah nggak berhasil. Tapi hari ini semua bisnis mengarah ke sana. Jadi yang nomor 1 adalah momentum. Ryan, bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan momentum ini? Adalah banyak-banyak bergaul. Ya, jadi kalau tadi Devin bilang harus mengupgrade diri, terkait dengan pendidikan, juga punya pertemanan, ini adalah ciri bergaul. Yang kedua nih, biasanya yang orang yang nggak punya adalah nomor 2 adalah tim. Kalau punya momentum tapi timnya nggak ada, wah berat. Contoh begini, hari ini saya jago masak, tapi saya mau memasarkan bisnis saya melalui online. Ya udah, saya cuma mengumpulkan tim-tim yang jago masak.
saya jamin bisnisnya separuh jalan ataupun nggak jalan. Loh kok bisa? Kita udah tahu nih momentum jualan makanan itu bagus karena pada hari ini semua orang mau butuh makanan dan ada di rumah. Tapi ternyata timnya cuma semua jago bikin resep dan masakan. Padahal yang mau dilakukan adalah memasarkan dari rumah. Berarti timnya harus ditambah. Satu adalah orang yang jago jualan secara digital. Yang kedua adalah bagaimana caranya memasarkan secara digital itu perlu ada infrastrukturnya. Website kah? Sosial media kah? Sosial media itu kalau misalnya dibuat doang tapi tidak mengerti cara pemasarannya juga bermasalah. Jadi tim penting, ajak timnya. Ini dua hal. Yang ketiga adalah how to make money. Jadi kadang-kadang bisnis itu nggak perlu ngerti bagaimana caranya bagaimana cara bikin untungnya dulu. Contohnya, saya cerita, semua orang pasti tahu YouTube. YouTube itu awal-awal dibentuk tanpa tahu ide dasarnya bagaimana cara jadi duitnya. Tapi hari ini jadi boom kan? Kenapa? Karena momentum muncul di waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya pandemi yang perlu saya ceritakan pada saat ini, kalau Anda mau memulai usaha ataupun usaha Anda lagi kekurangan inspirasi, satu adalah carilah momentum dengan cara cari teman yang banyak dan cari referensi yang banyak sehingga bertemu dengan apa yang menjadi momentum. Yang kedua adalah punya tim yang baik. Kenapa? Karena kalau timnya jomplang sebelah, misal saya di bisnis fintech, saya jago sekali keuangan, teknologinya amburadul, berat. Saya jago teknologi, saya keuangannya jelek, percuma amburadul juga karena fintech gitu ya. Yang ketiga adalah how to make money. Sehingga apa? Kalau kita tahu bagaimana how to make money, momentumnya tepat, nanti kita gampang untuk cari investor. Kira-kira begitu tuh yang saya bisa sampaikan ya. Ini belum ada slide-nya nggak apa-apa, tapi nanti begitu ada yang diperlukan slide, kita langsung jump in dengan slide-slide yang saya sudah siapkan. Nggak apa-apa, thank you. Oke, baik Mas Ryan, karena ini pertanyaannya banyak banget ya, kita harus habiskan. Waduh, habiskan nih. Oke, ayo. Oke, karena pertanyaannya banyak, jadi kita harus habiskan satu pertanyaan mungkin bisa dijawab 3-4 menit ya Mas. Oke, siap. 2 atau 3 menit mungkin. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah ada Faiz Farhan di Medan. Mana yang pilihan terbaik Mas, asuransi hidup atau asuransi berjangka? Seperti itu. Monggo silahkan. Mungkin namanya whole life dan term life kali ya yang saya bisa pahami ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang namanya whole life itu bayar terus-menerus sampai kita nggak mau bayar gitu. Kalau term life artinya adalah kita bayar sampai dengan waktu tertentu dan kita di cover seumur hidup. Ini nggak ada yang salah sih pemilihan salah satunya gitu. Kalau orang mau yang hemat ya tapi adalah bayar seumur hidup, ya bayarlah seumur hidup, kita masih mau menggunakan jasa asuransi. Ya, tapi kalau kita bilang, oh saya itu masih muda, ini ciri-cirinya kalau yang lebih muda lebih enak, karena kalau yang muda mungkin membayar dalam jangka waktu tertentu, tapi sampai dengan periode akhir, mungkin sekarang 90 tahun di cover, itu jadi lebih hemat gitu. Jadi mana yang lebih bagus, dua-duanya bagus, makanya produk itu ada menurut saya. Tapi kalau misalnya umurnya masih 25, 35, kurang dari 40, menurut saya asuransi yang dibayar sampai satu periode tertentu tapi di cover sampai dengan kita umur 90-an, maka itu juga pilihan yang bagus. Tapi pilih perusahaan asuransi yang juga memiliki kekuatan yang bagus. Mungkin itu aja singkatnya. Oke, baik. Seperti itu, mudah-mudahan terjawab. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Ryan ya. Ayo, siap. Oke. Ada Fibri Arianto di Bandung. Oke, baik. Kalau terima gaji untuk investasi dipotong di awal atau nunggu sisa gaji nih Mas? Oh, oke. Ya, ini misalnya karena tadi David sudah jelaskan, tapi pasti mungkin saya bilang gini ya. Saya selalu bilang bahwa investasi itu adalah melihat masa depan. Konsumsi adalah melihat masa kini. Contoh gini, saya nggak makan, berhari-hari nggak makan, berarti masa kini saya berbahaya, sakit, mati kan gitu ya. Karena konsumsi, namanya konsumsi. Nah, jadi kalau Anda menganggap bahwa investasi untuk masa depan adalah suatu hal yang penting, dan konsumsi hari ini adalah yang penting juga, maka investasi itu nggak mungkin Anda taruh di belakang. Jadi saya dari sisa-sisa uang saya hari ini. Nah, kalau memang sepaham dengan cara seperti itu, maka jawabannya adalah yang namanya uang untuk investasi, uang untuk masa depan Anda, ya tolong dipotong di awal. Sehingga Anda nggak hidup dari sisa-sisa kehidupan Anda masa kini. Masa depan masa dibayar dari sisa-sisa kehidupan hari ini. Kan sangat jelek ya konotasinya. Jadi
Jawaban saya sederhana. Kalau saya, karena saya menganggap investasi itu untuk masa depan, dan saya menganggap masa depan saya penting, maka uang yang saya miliki hari ini, saya potong di depan untuk masa depan saya. Seperti itu. Oke, seperti itu Mas Febri, mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Mas Chandra di Bogor. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita sudah berhasil melakukan perencanaan keuangan baik pribadi maupun di usaha? Perencanaan Baik, keuangan ya? menurut Iya, wah ini pertanyaannya kalau dari saya kembali lagi tadi yang Devin State itu adalah subjektif gitu ya. Perencanaan keuangan pribadi dan usaha bagaimana caranya kita memastikan bahwa itu baik adalah apa yang menjadi tujuan itu tercapai. Secara gampang kalau kita punya perencanaan, maka kita berbicara bahwa ini baik dan tidak adalah kalau tujuannya tercapai atau tidak. Oh, saya ingin anak saya sekolah di setempat ini. Saya ingin saya punya ini, tercapai. Ya berarti perencanaan bisnis dan juga perencanaan keuangan bagi pribadinya sudah proper. Loh Pak, tapi kalau ternyata mundur timeline-nya, ya nggak apa-apa. Mundur itu timeline adalah suatu hal yang biasa. Berapa banyak sih kita berencana tapi tepat waktu? Syukur kalau tepat waktu. Tapi kalau tidak, ya yang penting kita mereview saja. Kalau misalnya saya sih pribadi, saya orang yang suka dengan lebih baik memulai, salah nggak masalah, tapi tetap melakukan sambil membenarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda juga orang yang merasa bahwa bagaimana cara terbaiknya untuk mengetahui benar dan salah adalah dengan dimulai, nanti ketika error-error disetel-setel sambil sampai tujuannya tercapai. Mungkin seperti itu simpelnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Chandra sudah bergabung ya. Terima kasih Mas Ryan sudah menjawab. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, ada Ulfa Fajriati di Uni SMA Bekasi. Ini pertanyaan, apakah boleh menggunakan dana darurat untuk produksi produk? Bagaimana menentukan prioritas keuangan? Silakan Mas Ryan. Menarik. Begini ya, namanya kan dana darurat. Darurat itu kan sesuatu yang benar-benar urgent ya. Kalau ternyata saat ini Mbak nggak punya penghasilan, tiba-tiba di PHK, dan tentunya Mbak mau bertahan untuk hidup survival mode, berarti kan itu dalam darurat gitu ya. So ya menurut saya boleh gitu. Ini nggak ada sesuatu yang saklek di dalam dunia keuangan gitu. Keuangan itu adalah satu-satunya ilmu yang menggunakan matematika, tapi hasilnya nggak pernah pasti, kurang ajar. Ini kita bicara mengenai teori investasi, dianalisa kayak apa jagonya tetap bisa salah karena ada uncertainty di sana. Nah, jadi saya tidak bisa menjawab apakah itu boleh atau tidak, tapi apakah kondisi hari ini yang menggunakan dana darurat itu adalah benar-benar darurat atau apa sehingga Anda berani memakai gitu. Kalau misalnya Anda bilang, oh nggak apa-apa dana darurat ini karena saya tetap masih punya uang nanti masuk, karena uangnya kebutuhannya besar, saya dalam kondisi yang siap memakai ini secara sadar, ya let's go ahead, buat saya nggak masalah. Gak tahu kalau Devin punya apa. Devin beda sekali. Devin ini adalah tim saya yang benar-benar orangnya itu saklek gitu ya, sangat rapi dan runut gitu. Nah saya nggak tahu, tapi kalau saya bilang boleh-boleh aja sih seperti itu. Kalau Devin menambahin silahkan. Oke, baik. Siap. Seperti itu, Mbak Ulfa, mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ada Seftiani. Cara merdeka finansial melalui menabung dan investasi untuk generasi milenial yang gajinya belum tinggi. Ini investasi apa sih Mas yang sebenarnya cocok? Oke. Nah ini nih ya. Saya mulai melipir sedikit sama materi, boleh ya? Oke, jadi begini. Boleh. Baik. Nah, ini adalah sebenarnya materi yang saya sudah siapkan, cuma karena saya juga baru tahu ini kan mungkin akan terbatas kalau kita bahas semua. Ada satu yang kejadian yang menarik. Singkat cerita di masa yang lalu itu ada orang yang anak mahasiswa yang komplain bahwa kenapa dia ditawari dengan gaji yang tidak kecil, tidak besar lah. Dia minta 8 juta, which is 8 juta adalah gaji di atas UMR gitu ya, dan fantastis sekali gitu ya. Terlepas dia mau nyebut universitas mana gitu, tapi besar. Nah, tapi ternyata kalau kita hitung-hitung ya, dengan kebutuhan minimum kita itu ada 4 di dunia yang besar, yaitu adalah menikah, berumah tangga, punya kendaraan pribadi, dan punya rumah pribadi. Ya, ini belum mimpi besar. Menurut saya mimpi yang besar itu tambahin satu lagi, yaitu bagaimana caranya memiliki uang meskipun sudah pensiun. Ini baru mimpi yang
bagus. Karena apa? Karena planningnya itu depan belakang dipikirkan. Nah, meskipun kalau saya perhatikan ya, yang ini semua, saya coba tanya, apakah ada kewajiban? Pak, menikah kewajiban. Oke, ada orang lain yang menyatakan tidak. Oke, punya kendaraan pribadi, bagi saya kewajiban, bagi orang lain nggak perlu. Punya rumah pribadi, yang penting punya tempat tinggal untuk kita berteduh, bukan untuk punya rumahnya, gitu ya. Ini iya dan tidak. Artinya semua ini adalah pilihan. Tapi kalau bicara mengenai pensiun, semua orang akan tua pada waktunya loh. Ada orang yang bisa menolak untuk tua? Nggak ada. Jadi sebenarnya ketika kita sudah menetapkan tujuan-tujuan ini, ternyata jawabannya adalah menetapkan tujuan ini semakin mudah, semakin bagus, tidak peduli uangnya berapa. Nah, kalau kita hitung-hitung secara idealis tuh, nanti ini nih, dengan kita hitung idealis, beli mobil yang 150 juta, beli rumah dengan kemampuan cicilan kita pada hari ini nih, ini kita dengan cicilan rumah, lalu kita untuk biaya pensiun kita, nanti Bapak dan Ibu, bila nanti Bapak Ibu mau materi ini, itu add WhatsApp saya saja. Nanti saya ketik ya di kolom chat ya, Anda add WhatsApp, nanti materi ini saya kasih secara lengkap ya, dan video penjelasannya ya. Nah, yang menarik adalah ternyata kalau kita itu dengan skema investasi yang kita lakukan di usia yang muda, misalnya umur 25 tahun, kita cukup dengan sampai dengan usia 30 tahun ke depan, investasi yang perlu kita lakukan hanya senilai 4.839. Yang mana kalau kita siapkan dengan cara kagetan, seperti yang tadi Devin katakan, ya ini kalau misalnya dadakan kita siapin, waduh, kita perlu 20 juta untuk mematahkan investasi semua hal ini. Jadi jawabannya adalah investasi yang tidak ada investasi yang tepat, semua investasi bagus, tapi kalau kesulitan, tips saya mulailah dari reksadana. Karena reksadana itu ada paket lengkap, ada reksadana pasar uang, yang tadi Devin bilang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Gunakan semua, masukkan dengan perencanaan investasi seperti ini. Uang yang kita butuhkan untuk kita menggenapi seluruh kebutuhan masa depan kita, bisa turun sisa 1/4-nya. Nih, ini contohnya. Kira-kira begitu. Jadi jawabannya gunakanlah reksadana bagi yang sama sekali awam, dan nanti dengan nanti silakan Anda minta untuk materi ini, nanti Anda akan sadar bahwa ternyata dengan bisa menurunkan sampai dengan hanya 25% dari kebutuhan investasi kalau Anda dadakan mau mempersiapkan perencanaan keuangan. Seperti itu. Oke. Oke, baik Mas Ryan, terima kasih. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ada Muhammad Maulana di Yogyakarta. Bagaimana cara mendapatkan program bantuan dari pemerintah untuk modal? Kemudian bagaimana nih mengelolanya dan modal usahanya seperti apa nih yang Mas yang cocok gitu? Wah, ini kalau misalnya bantuan modal, saya tidak tahu ya. Tapi yang saya tahu setiap kementerian itu memiliki bantuan sendiri. Kehutanan bagi petani ada, masukin proposal. Lalu bikin gapoktan, gabungan kelompok tani. Mau nanam apa? Nanti minta. Itu proposal itu ada. Lalu juga bisa dengan mungkin kalau Kementerian Kreatif Backcraft, tapi udah nggak jadi Backcraft ya, udah dilebur. Itu Backcraft juga ada seperti itu. Lalu Menkominfo juga setahu saya ada gitu ya. Tapi caranya lebih tepatnya harus tanya ke masing-masing. Yang jelas pasti harus ada yang namanya proposal. Proposal itu ya setidak-tidaknya adalah 5W1H. Apa yang mau Anda buat, kenapa Anda buat, siapa yang akan buat, bagaimana cara buatnya, itu harus dituangkan gitu ya. Nah, lalu kalau ditanya bagaimana cara mengelola yang terbaik itu adalah dengan memiliki badan usaha. Kenapa? Tidak boleh mencampur adukan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Kenapa tidak boleh? Kalau usahanya baik-baik saja, tidak akan kenapa-napa. Waktu berkenapa-napa, Anda tidak bisa bedakan itu uang perusahaan atau uang diri sendiri loh. Jadi, yang cara paling bagus adalah dengan cara memiliki badan usaha, atau kalau tidak mau, pisahkan antara uang pribadi Anda dengan uang perusahaan. Ini udah cara yang paling gampang. Dan tidak boleh diganggu-gugat ya. Ini yang biasanya kadang-kadang nggak disiplin. Nah, kalau terkait dengan bantuan-bantuan seperti itu, setiap departemen atau kementerian memiliki cara model bantuan yang berbeda-beda. Tapi lain daripada itu ya, just the idea ya. Hari ini memulai usaha itu bisa yang tanpa modal loh. Jadi apa? Jadi perantara terlebih dahulu. Jualin barang orang dulu. Kenapa? Kalau Anda sudah tiba-tiba bikin dan ternyata nggak bisa jualannya, Anda repot loh. Jangan lupa, menjadi pengusaha
itu artinya adalah depan ke belakang Anda harus bisa. Jadi finance bisa, finance accounting bisa, jadi tenaga pemasaran bisa, jadi customer service bisa, jadi produsen bisa, jadi apa lagi? Bagian pengantar barang bisa. Apakah siap? Banyak orang yang tiba-tiba datang ke saya ceritain gini, iya ya Pak, saya ini sebenarnya cuma jago masak. Loh terus yang lainnya, saya mah nggak bisa Pak. Loh kok berani-berani mau bikin usaha? Saya nggak pikir sejauh itu Pak. Jadi please coba deh direnungkan kembali dengan statement saya barusan. Seperti itu. Oke, baik. Seperti itu. Baik, Mas Ryan, di sini masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi ini sifatnya memang hampir sama. Saya bisa bacakan dua-duanya ya. Oke. Nanti bisa dijawab di satu waktu yang sama. Yang pertama ada Mas Adrian Wijaya di Yogyakarta. Cara mengelola keuangan pribadi yang praktis dan efisien seperti apa, Mas? Kemudian ada Sagom di Jakarta. Tips mengelola keuangan pribadi khusus untuk generasi yang pengeluarannya untuk keluarga sendiri dan untuk pribadi begitu. Monggo silakan. Ya, baik. Saya yang pertama ya, ini saya nggak tahu kenapa komputer saya tiba-tiba layarnya bisa besar kecil. Oke. Mengelola pengeluaran pribadi sebenarnya yang tadi Devin berikan kata kuncinya bagus, yaitu dicatat. Tidak bisa dikelola kalau tidak tercatat dengan baik. Kenapa? Ada yang namanya dalam hidup ini, saya adalah orang yang percaya hidup ini banyak blind spot-nya. Jadi blind spot itu kita nyetir mobil, kita ya, tiba-tiba kita lihat spion mau belok kanan. Kosong nih, kita mulai belok pelan-pelan. Begitu sudah belok ya, tiba-tiba motor melaju kencang ataupun mobil melaju kencang. Di sebelah kanan kita. Mungkin pernah mengalami itu. Itu terjadi loh di dalam kita mengelola uang. Itu terjadi loh ketika kita itu menggunakan uang. Kita kadang-kadang kita bisa sampai begini, loh uang di ATM saya habisnya kemana ya? Nah, kenapa bisa begitu? Karena tidak dicatat. Dan ketika kita lihat ke belakang, oh ternyata saya tuh banyak habisnya tuh ngopi cantik. Ini sebenarnya kan kalau tadi statement bagus juga. Kalau kagak minum ini kan nggak mati gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan. Kalau yang namanya makan itu butuh. Tapi kalau ingin makan apa, perkaranya beda loh. Makanya tadi ada yang namanya self reward ya. Jadi enak nih kalau Devin bikin materi, saya juga tinggal mention materi dia. Self reward. Kalau self rewardnya terus habis, itu namanya keinginan yang dipenuhi terus-menerus. Orang itu kalau memenuhi keinginan nggak pernah ada habisnya. Mau makan apa? Makan bisa mulai dari yang 5.000 sampai yang puluhan juta pasti ada. Nah itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Dicatat, dilihat, lalu dibandingkan. Apakah besar pengeluaran atau besar pendapatan? Ciri-ciri orang besar pengeluaran udah pasti hutangnya makin hari makin banyak. Kalau orang makin hari banyak investasinya berarti banyak yang disimpan. Itu aja. Nah, sekarang berbicara mengenai generasi sandwich ini sebenarnya, yaitu adalah punya penghasilan banyak buat diri sendiri, buat keluarga. Saya nggak tahu nih keluarganya dimaksud adalah anak beserta istri atau anak pasangan beserta keluarga kecil atau termasuk sama kakek nenek termasuk papa mamanya. Nah, kalau Anda berada di dalam kondisi kakek nenek papa mama nih, ini namanya sandwich generation. Solusi yang terbaik bila Anda dalam kondisi seperti ini adalah semoga punya saudara, yaitu adalah kakak dan adik. Harus dikomunikasikan bagaimana nih kita take care bersama keluarga kita. Saya juga punya keluarga, saya ingin anak saya sekolah baik. Saya tidak mau berantem sama istri saya setiap hari. Pasti dong, ketika kita punya papa mama, istri kita juga punya papa mama. Ketika kita bantu papa mama kita, kadang-kadang bisa ngiri-ngirian loh. Ini best practice aja ya, langsung ngomong ya. Bisa ngiri-ngirian loh. Loh, papa mama saya juga perlu. Dan ternyata kita kerja sendiri stand alone, istri kita tidak. Penghasilan single stream of income dari kita. Waktu kita bantu, yang kiri juga minta bantu. Ini akan jadi masalah. Ini akan jadi best practice masalah. Kita punya keluarga, kakak adik, semoga jangan anak tunggal, sehingga coba tolong dikomunikasikan. Karena apa? Biasanya dari keluarga kita itu walau ada kakak adik, ada yang lebih mampu dan ada yang lebih nggak mampu. Nah, di sini harus ada peran bersama. Ini langsung ya, mohon maaf sekali lagi ya, tanpa menyinggung siapapun, ini langsung harus best practice. Langsung diajak ngomong, kamu kan secara keuangan tidak lebih mampu. Kamu tetap harus bisa berkontribusi karena ini adalah keluarga kita bersama.
Gimana kalau kamu yang lebih aktif dalam mungkin ada keluarga kita, papa mama kita yang ada yang sakit, ya kamu harus lebih banyak bantu. Saya lebih banyak bekerja. Saya yang kontribusi secara uang, kamu yang harus bantu saya. Nah, itu kalau bisa dikomunikasikan seperti itu akan menjadi suatu hal yang bagus. Dan juga harus dikomunikasikan kepada keluarga kita yang memang yang kita terjebak pada sandwich generation. Karena pada prinsip dasarnya keluarga kita selain keluarga inti kita itu harusnya bisa independen juga, nggak tergantung kepada kita. Harus komunikasikan. Misalnya, oh ya kita nggak bisa ya dengan mungkin pengeluarannya tiba-tiba mewah atau apa. Itu harus dikomunikasikan. Sehingga apa? Keluarganya secara keluarga besar bisa dipertahankan. Keluarga kita yang kecil yang kita bina ini, yang kita menikah karena keinginan sendiri kecuali dikawin paksa. Ya, kalau kawin paksa pun tetap harus tanggung jawab, namanya hidup ya harus seperti itu. Jadi ini harus bisa berkembang juga. Keluarga besar kita bisa berkembang juga. Jadi ini baru disebut uh, uh, keuangan yang terencana. Gitu. Ini mohon maaf loh, karena topik ini kadang sangat sensitif, tapi saya rasa kita harus berani untuk speak up sesuatu. Karena sandwich generation ini bukannya kondisi yang enak, ini adalah kondisi akibat minimnya perencanaan keuangan. Jarang sekali bikin acara-acara begini gitu. Gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Ryan Filbert begitu ya sudah memberikan banyak pandangan kepada kami semuanya terkait dengan investasi, bagaimana mengelola keuangan, mencatat pembukuan yang mungkin sebenarnya kita juga tahu ya, tapi prakteknya aja yang agak susah kadang gitu, tapi mau instan begitu. Baik, mudah-mudahan dengan ini nanti kita bisa belajar lagi. Apa sih sebenarnya yang dapat kita petik, apa yang bisa kita catat untuk perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin Mas Ryan Filbert juga bisa mewakili dari Mas Devin yang tadi sudah menjelaskan ya. Ya, Moga silahkan. Baik, oke. Kalau nanti Anda masih mau bertanya kepada Bapak Ibu dan smart listeners dimanapun Anda berada, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789, termasuk materi yang tadi ya. Itu materinya judulnya adalah Invest Noob ya. Bagaimana investasi bagi pemula? Silahkan Anda add WhatsApp saya sekarang. Nah, yang kedua adalah saya akan coba berikan secara singkat resep sehat keuangan. Oke. Resep sehat keuangan pertama adalah harus dicatat. Yang kedua adalah harus bisa mereview bagaimana pendapatan terhadap pengeluaran. Kalau pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, Anda terdefinisi sakit. Kedua, kalau pendapatan sama dengan pengeluaran, bentar lagi sakit. Oke. Yang ketiga, pendapatan kalau lebih besar daripada pengeluaran itu bagus. Pertanyaannya, pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran, perginya kemana pendapatan itu? Oke. Nah, setelah itu adalah harus bisa memiliki beberapa pos dalam kehidupan kita. Satu adalah konsumsi. Kenapa? Karena konsumsi bisa membuat kita hidup hari ini. Yang kedua, harus punya pos investasi. Kenapa? Karena investasi itu untuk masa depan kita. Investasi ada banyak tadi yang Devin sudah kemukakan. Ada dana darurat, ada juga untuk peningkatan diri. Lalu investasi yang selanjutnya adalah investasi keuangan. Mari kita mau kejar apa? Kita mau kejar pensiun kita. Bagaimana caranya? Kalau mau yang paling sudah sophisticated, misalnya punyanya saham atau reksadana saham seperti itu. Kalau saya mau yang jangka pendek Ryan, untuk yang kurang dari 1 tahun, misalnya bisa deposito. Meskipun tadi bilang bahwa deposito kayaknya hari ini nggak menarik, turun terus. Iya, suku bunga turun itu memang meminta Anda pakai duit gitu ya. Lalu misalnya yang mau yang agak konservatif karena mungkin takut bisa bumi gonjang-ganjing dan pingin yang lebih aman, emas nggak apa-apa. Oke, nah yang ketiga adalah setelah kita sudah mulai punya kesadaran itu, dilakukan. Kenapa? Karena knowing is nothing. Tahu itu nggak ada gunanya. But applying what you know, yaitu adalah melakukan apa yang kita tahu is everything. Itu mirip teorinya Bruce Lee tadi, Devin bilang itu loh. Jadi kita itu nggak penting tahu, tapi kita harus melakukan. Saya tahu sih mencatat, tapi kenapa nggak nyatat? Males ah. Saya tahu sih investasi, kenapa nggak mau? Kan saya pengen senang-senang dulu ah. Karena kita tuh selalu jadi malas. Contohnya yang namanya pandemi dan COVID ini. Memangnya dari zaman dulu kita tidak pernah dibilangin bahwa harus hidup sehat dan cuci tangan. Tapi hari ini kita jadi benar-benar akibat kepaksa kondisi ini kan. Jangan sampai terjadi seperti itu di dalam semua kehidupan kita.
Jangan sampai seperti itu. Oke, jadi lakukan. Nah, setelah lakukan, nomor 4 adalah di-review. Dilihat kembali apakah yang saya lakukan sudah baik dan benar. Oh, ternyata ada yang kurang. Bagaimana cara tahunya? Ya, tanya pendapat orang lain. Atau carilah lingkaran positif. Lingkaran positif itu adalah yang setiap hari bukan ngajakin Anda itu buang uang. Tapi yang setiap hari itu bisnis, peluang bisnis. Kita mau lihat investasi. Jangan nanti dia jadi sales investasinya terus. Jangan, tapi ada loh inner circle yang bagus. Kalau Anda tiap hari diajakin untuk hangout, berarti itu adalah komunitas ngabisin duit. Hari ini coba cari komunitas menghasilkan uang. Dan itu pasti ada. Yang kelima, semua tidak akan pernah ada selama kita tidak cari. Kalau kita cari, maka ada. Ryan, mana ada investasi yang 15% per tahun? Ryan, mana ada investasi yang 25% per tahun? Ryan, mana ada investasi yang aman? Ryan, mana ada. Karena tidak pernah dicari, maka tidak ada. Jadi ya 5 poin ini saya berharap dengan kita bicara pada sore hari ini terkait dengan pengelolaan keuangan pribadi dan usaha itu sama persis. Tapi bedanya adalah lebih gede gitu ya. Jadi kalau orang yang keuangan pribadinya berantakan, usahanya bisa bener, ada aneh juga gitu. Orang yang usahanya nggak bener tapi pribadinya bener, ada sih, tapi biasanya itu nggak akan bertahan karena itu cuma pencitraan gitu ya. Jadi ya kita mesti bisa untuk menjalankan 5 poin tadi seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Ryan Filbert sudah menginspirasi kita semuanya. Kita jadi semakin tahu gitu ya bahwa memang mengelola keuangan kita juga membutuhkan tadi ya sudah disampaikan Mas Devin juga ya, membutuhkan buku catatan, membuat laporan keuangan. Kemudian kalau misalnya kita berani ya, kita berinvestasi ke P2P lending atau mungkin yang sekarang anak-anak muda pakai itu kan biasanya kita pakai reksadana ya, yang lebih mudah begitu. Kemudian untuk modal awal 50.000 pun sudah bisa begitu ya. Berarti memang apapun yang kita kelola memang kita harus coba begitu ya Mas ya. Tidak hanya teori saja begitu ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih Mas Ryan Filbert sudah menginspirasi kita. Salam juga untuk teman-teman di sana yang sudah menginspirasi kita semuanya. Untuk Mas Devin juga. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.